Oke, di sini saya akan menjelaskan objek list view. Nah, saya pasangkan dulu satu objek list view ke form. Nah, ini adalah objek list view-nya. Sambil saya pasangkan ke form, saya atur. Nah, kemudian lagi saya pasangkan satu objek tombol. Oke, nah di dalam objek list view ini, dari sisi tampilannya itu ya nggak jauh beda ya, dengan objek-objek editor lainnya. Nah, sebelum saya mulai, saya akan jelaskan sedikit dulu gambaran umumnya dari list view. Objek list view sudah sering Anda lihat di OS Windows, khususnya di tampilan My Computer atau mungkin File Explorer. Nah, di sana itu Anda akan melihat daftar-daftar file dari suatu folder. Nah, tampilan daftar file atau dari suatu folder tersebut itu adalah objek list view, di mana tampilan tersebut bisa Anda ubah tampilannya, bentuknya dari ada namanya last icon, small icon, tile, icons, ataupun detail. Nah, itu adalah objek list view. Nah, di sini kita akan membuat suatu aplikasi sederhana penggunaan terhadap objek list view. Nah, di dalam objek list view ini, kalau Anda lihat di bagian properties, dia memiliki 3 properties yang bisa dieksplorasi ke dalam. Nah, yang pertama adalah items, bisa Anda lihat di bawah ini. Kemudian yang kedua adalah column. Kemudian yang ketiga adalah group. Nah, untuk properties item, di sini nggak jauh beda dengan properties items yang ada pada listbox ataupun combo box. Jadi di dalamnya ada items.add, items.remove, add, dan sebagainya. Nah, kemudian kolom digunakan untuk mengelola kolom. Jadi bisa kita bangun beberapa kolom di dalam list view. Nah, kolom ini nanti akan nampak efeknya apabila berubah menjadi tampilan detail. Yang ketiga adalah group. Nah, group ini bersifat opsional. Kita bisa mengkategorikan, mengelompokkan data-data yang sudah masuk ke dalam list view menjadi kelompok-kelompok tertentu. Nah, tentunya itu tidak wajib kita gunakan. Silakan kalau misalnya Anda ingin mengelompokkan data yang masuk. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan juga bagaimana penggunaan dari group. Oke, kita mulai dari pertama. Saya masuk dulu ke form. Oke, saya buat dulu event klik dari tombol. Nah, saya akan membangun mulai dari kolom dulu. Nah, saya akan membangun kolom mulai dari konstruktor dari form. Jadi, saya akan membangun kolomnya setelah selesai dibangun objeknya. List view 1.columns.add. Kolom pertama, ini. Saya berikan ukuran lebarnya adalah 100 pixel. Kolom kedua, .add nama. Lebarnya adalah 200 pixel. Kolom ketiga, .add nilai. Lebarnya di sini saya berikan 50. Nah, coba saya jalankan. Nah, dari tampilan ini, apakah Anda nampak kolomnya? Nah, belum nampak. Nah, kenapa tidak terlihat kolomnya? Oke. Kita coba lihat properties dari listbox kembali. Nah, properties view. Properties view dari listbox, defaultnya adalah last icon. Kolom baru akan terlihat apabila view-nya adalah detail. Nah, oke, saya akan mengubah view-nya menjadi detail dari sisi coding. Kita tuliskan lagi, list view.view sama dengan view.details. Kita lihat lagi. Nah, nampak? Sudah terlihat kolomnya. Nah, kalau dari sini Anda lihat untuk kolom nilai, lebarnya ini masih kurang. Jadi dengan 50 pixel, lebarnya ini masih terlalu sempit. Nah, akan saya perlebar lagi, begitu juga dan nama ini saya akan perlebar lagi, supaya disesuaikan. Nah, berikutnya lagi, Anda lihat area kosong ini, tidak terlihat adanya pemisah baris dan kolom.
Nah, akan saya tambahkan pemisah baris dan kolomnya. Oke. Saya pelebar untuk namanya menjadi 220 dan nilainya menjadi 80. Kemudian saya tambahkan lagi baris dot grid lines sama dengan true. Saya jalankan. Nah, nampak lebarnya udah cocok dan terlihat pemisah baris dan kolom, ada garis tipisnya. Nah, itu adalah efek dari grid lines sama dengan true. Udah? Oke. Saya tambahkan lagi satu baris. This.text asalkan munculkan ke form. List view 1.items.count.toString. Kita akan mencetak ke dalam form. Sudah terdapat berapa banyak record, terdapat berapa banyak data dari list view. Nah, kalau saya jalankan, dia belum ada datanya. Di dalam list view ini masih kosong. Maka, dicetaklah 0. Oke. Berikutnya, sekarang saya masuk ke tombol 1. Saya akan memasukkan satu data, dan satu data secara statik. Nah, misalnya, list view 1.items.add. Nah, saya memasukkan NIM-nya 19.111.0123. Nah, setelah itu, saya juga cetak ke formnya lagi. Jumlah data yang sudah ada di dalam list view. Oke, kita lihat. Nah, saya klik tombol 1. NIM ini, dia masuk ke kolom NIM. Nah, perhatikan jumlah recordnya, jumlah datanya sudah menjadi 1. Dia bukan lagi 0. Ya. Nah, di dalam lecturer note, ada dijelaskan bahwa nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam list view itu ada yang terdiri dari data utama dan data pendukung. Data utama adalah data yang tersimpan di kolom pertama. Dalam contoh ini adalah NIM. Sedangkan data pendukung itu adalah data yang tersimpan di kolom kedua dan seterusnya. Dalam contoh ini adalah nama dan nilai. Nah, apa sih maksudnya data utama dan pendukung ini? Utama di kolom pertama, kemudian pendukung di kolom kedua, dan seterusnya. Nah, kalau data pendukung, itu artinya data yang mendukung nilai data utama. Nah, misalnya kalau dari sisi ini, kan, dari contoh ini, nama. Nama boleh sama. Memiliki lebih dari satu mahasiswa yang namanya sama. Ada nama mahasiswa dari TI, misalnya namanya Andi. Ada mahasiswa di SI, namanya juga Andi. Atau mungkin di STMI, STE, ada yang namanya Andi. Tapi NIM-nya berbeda. Nilai. Dalam satu kelas juga bisa dimungkinkan lebih dari satu mahasiswa memiliki nilai yang sama. Tetapi nilai tersebut adalah milik si mahasiswa yang mana? Yang NIM-nya berapa? Nah, jadi itu namanya data pendukung. Data yang mendukung data utama. Nah, kalau di dalam basis data, data utama itu diibaratkan adalah data primary key. Oke. Nah, jadi sampai di sini bisa Anda lihat, jika sudah ada data di dalam data utama atau kolom pertama, maka dia sudah dinyatakan jumlah datanya bertambah menjadi 1. Yang sebelumnya 0, sekarang jadi 1. Nah, berikutnya, saya memasukkan nama dan nilai. Nah, di dalam list box atau combo box, ya, di sesi sebelum UTS, nah, di sana kan Anda sudah dijelaskan mengenai metode pengindeksingan. Ya. Data pertama, indeksnya adalah 0. Data kedua, indeksnya adalah 1. Data ketiga, indeksnya adalah 2, dan seterusnya. Nah, metode indeks di sini juga sama. Ya, indeks di dalam list view, konsepnya sama. Data yang pertama ini yang sudah masuk, ini adalah indeks 0. Misalnya masuk lagi data kedua di bawahnya, maka ini adalah indeks 1, dan seterusnya. Nah, saya memasukkan nama dan nilai ke indeks 0 ini. Oke, sekarang saya masukkan list view 1 items indeks ke 0, baru subs item add.
namanya Andi. Nah, kemudian saya copy lagi. Ini adalah nilainya 90. Oke, kita lihat. Button 1. Nah, Andi, ya, .item.add Andi. Andi ini akan masuk ke kolom kedua dari indeks 0. 90 ini akan masuk ke kolom nilai pada indeks 0. Nah, penulisan nilai ke dalam kolom pendukung itu bersifat sequence. Nah, sequence-nya artinya seperti ini. Nilai pertama masuk, ya, sok item yang pertama akan masuk ke kolom kedua, berikutnya ke kolom ketiga, dan seterusnya. Jadi, apabila dua baris ini saya balikkan, maka yang terjadi Andi akan masuk ke nilai, 90 masuk ke nama. Nah, saya balikkan. Saya pindahkan 90 dulu, baru Andi. Nah, kita lihat apa yang terjadi. 90 masuk ke nama, Andi masuk ke nilai. Nah, jadi dia bersifat sequence, terurut. Oke, saya balikkan lagi. Nah, berikutnya, saya mau memasukkan data ini ke dalam list view secara dinamis. Jadi, tidak lagi dituliskan seperti ini. Nah, jadi caranya di sini, saya akan menambahkan 3 text box dulu. Oke, text box yang pertama, kedua, ketiga. Oke, saya naikkan dikit lagi. Oke, nah, text box yang satu, ya, text box 1 ini untuk menampung name. Text box 2 nama, text box 3 nilai. Nah, kita masuk ke coding, sekarang saya ganti. Bagian ini saya ubah menjadi text box 1 text, namanya menjadi text box 2 text, nilai menjadi text box 3 text. Oke, saya jalankan. Saya menginput NIM yang pertama, 19.111.0123, nama Andi, nilai 90. Button 1. Nah, masuk. Masih sama ya, seperti yang tadi. Sekarang saya ganti. 18.211.0234. Nama Budi, nilai 80. Perhatikan apa yang terjadi di sini. Nah, yang terjadi, NIM-nya masuk ke data kedua, tetapi Budi dan 80 nggak masuk. Nah, masalahnya di mana? Saat saya mengklik button 1 ini untuk yang kedua kalinya, baris yang pertama ini berhasil menyisipkan nilai NIM-nya ke dalam data kedua. Ya. Tetapi baris yang kedua dan ketiga ini akan mengalami kegagalan. Nah, kenapa? Saya memasukkan text box 1, nilai dari text box 1 dan text box 2, nilai dari text box 2 dan text box 3 ini ke dalam indeks 0. Nah, jadi saya memasukkan Budi dan 80 itu ke data indeks 0 dari list view. Artinya, saya masukkan ke data yang ini, 19/1. Bukan ke 18.211. 18.211 ini dia berindeks 1. Dia berindeks 1, bukan 0. 0 ini adalah data pertama. Data kedua, indeks 1. Nah, gimana saya mengantisipasinya? Nah, saya akan mengubah angka 0 ini menjadi list view 1.items.count kurang 1. Oke, saya kopikan. Saya tempatkan di bawah. Saya jalankan lagi. Nah, saya masukkan lagi 19.111.0123 Andi 90. Cocok. Data pertama cocok. Data kedua 0234 Budi 80. Nah, saat
saya klik button 1, baris pertama akan dijalankan NIM ini, akan saya masukkan ke baris kedua. Saat NIM ini masuk ke baris kedua, dot count-nya sudah menjadi 2. Nah, jumlah datanya sudah 2. Meskipun nama sama nilainya belum masuk, tetapi dot count-nya sudah 2. Baru kemudian mulai dari baris kedua ini, dia mengambil items.count. Jumlah data sudah ada 2. Berarti menghasilkan nilai 2, dikurangi 1, maka dapatlah 1. Mengacu ke indeks 1, artinya data kedua. Masukkanlah text box 2 ke nama dari indeks 1. Masukkanlah nilai dari text box 3 ke kolom nilai dari indeks 1. Nah, inilah hasilnya. Sudah? Nah, itu adalah penggunaan dari penyisipan data items ke dalam list view. Oke, berikutnya lagi penggunaan group. Nah, di sini saya tambahkan selain kolom groups, saya menambahkan 2 grup. New group dengan nama grupnya adalah lulus. Kemudian grup yang kedua ini adalah gagal. Nah, grup ini dia juga memiliki indeks. Grup yang pertama dimasukkan itu indeks 0. Grup yang kedua dimasukkan itu adalah indeks 1 dan seterusnya. Saya berikan keterangan. Jadi kalau lulus dia adalah indeks 0. Kebalik. Nah, kalau gagal dia adalah indeks 1. Nah, saya memasukkan grupnya. Kemudian saya tambahkan lagi list view 1 show group sama dengan true. Grupnya muncul. Oke. Saya start. Belum nampak ya, karena belum ada datanya. Oke. Nah, setelah itu di bawah ini saya tambahkan jika ya, saya mengambil integer parse, saya konversikan dari text box 3 text lebih besar sama dengan 60. Kalau nilainya adalah lebih besar sama dengan 60, maka list view 1 items, nah, saya mengambil dari list box yang sedang kita masukkan. Dot group sama dengan nah, apa? List box 1 dot groups ke 0. Ya. Else saya buktikan dia adalah 1. Oke, saya geser supaya nampak kuningnya. Nah. Kalau misalnya text box 3-nya yang berisi nilai dia lebih besar sama dengan 60, maka dia masuk ke lulus. Kalau dia enggak, maka dia masuk ke gagal. Oke, kita coba. (19) 0123 Andi 85 81. Nah, perhatikan lulus. Data kedua 18 010234 Budi. Misalnya di sini 45 gagal. Saya masukkan lagi 17.021 345. Datanya jadi 60 atau mungkin pas di 60. Oke. Lulus. Ya. Dia masuk ke lulus. Saya tambah lagi 0711 9876. Elsa, misalnya
30. Gagal. Nah, jadi itu adalah penggunaan dari grup. Oke, sampai pada posisi ini, Anda sudah melihat bagaimana penggunaan dari penyisipan item ke dalam listbox, kemudian penerapan grup ke dalam listbox.